Baik, kita buka surat 6 ayat 59. Silakan. Sebentar Ustaz, masih siap-siap. Uh, Surat 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59. Hmm. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Hmm. Tidak ada sebutir biji pun. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Baik, ini kan menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu terhadap sesuatu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita niatkan ya. Sekarang prinsipnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Allah berfirman dan Allah maha tahu terhadap apapun yang dikerjakan, kan tinggal seyakin apa Allah tuh tahu. Sehingga apa? Sehingga silahkan Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan apapun. Silahkan melakukan dengan niat apapun, tapi intinya Allah akan tahu niat dan tujuan Bapak Ibu itu apa. Termasuk dalam hal-hal misalnya kita menjalani ibadah. Kan kadang-kadang sadar tidak sadar, kadang-kadang niat ibadah kita mungkin melenceng. Atau misalnya niatnya memang untuk hanya mewujudkan apa yang diinginkan. Nah itu makanya di sini kita harus benar-benar meluruskan betul bahwa ibadah yang kita lakukan itu memang tulus murni hanya menjalankan perintah Allah saja. Oke, kita lanjut. Ada Pak Eko. Pak Eko bisa baca? Baik, Ustadz. Ya udah, berarti di off aja. Oke, lanjut 6 ayat 60-nya. Silakan, Pak Eko. Surat 6 ayat 60-nya. Pak Eko dinyalakan lagi mic-nya. Kok jadi tenggelam lagi? Silakan surat 6 ayat 60. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Hmm. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan kemudian kepadanya. Hmm. Tempat kamu kembali lalu. Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, ini komplit sekali ya. Jadi di sini judulnya Allah Maha Tahu apapun yang dilakukan, apapun yang diniatkan. Nah, sekarang tujuan Allah membuat pengumuman ini kan maksudnya agar manusia itu benar-benar tulus saja kan di dalam menjalani ibadah ya Pak ya. Betul, Tat. Karena percuma gitu kita menutupi sesuatu. Meskipun kadang-kadang ego kita tuh berusaha untuk menutupi itu, tapi kan Allah juga memahami gitu loh. Jadi prinsipnya silahkan Bapak Ibu misalnya menjalani kegiatannya lalu tujuannya emang untuk mewujudkan keinginannya sendiri, tapi Bapak Ibu harus sadar bahwa segala sesuatu itu Allah akan tetap memahami dan mengetahui apa yang Bapak Ibu kerjakan. Bahkan intinya kan semua akan dihisap, tidak akan ada yang luput dan semua akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Jadi ya prinsipnya ya hati-hati di dalam menjalani ibadah sekalipun. Karena kalau niatnya salah, keinginannya salah ya bisa jadi salah semua gitu loh. 61-nya Pak. Nah ini yang paling poin utamanya. Baik. Ayat 61. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Stop, stop, stop. Maksudnya penguasa mutlak ini apa Pak? Penguasa segala-galanya, penguasa yang sudah total Mutlak. penguasa. Mutlak tuh apa mutlak tuh? Mutlak itu tidak dapat dibantah lagi. Bagus. Berarti sekarang pertanyaan saya, Pak Eko dan yang lain paham mutlak itu tidak bisa dibantah.
Artinya Kalau sudah tidak ada yang lain lagi mungkin, Tat. ya artinya kan kalau mutlak itu memang sudah tidak ada yang bisa dibantah atau yang berkuasa selain Allah kan. Betul, Tat. Nah pertanyaannya kalau memang begitu, kenapa manusia ada yang masih melawan gitu loh? Kan mau apa gitu loh? Dialah penguasa mutlak atas hambanya, berarti kan kita hambanya. Berarti apapun yang kita inginkan, silakan punya keinginan, tapi ketika memang itu belum terwujud atau belum Allah putuskan, ya kita mau apa gitu loh. Makanya Allah tegas di sini, ya penguasa mutlak, ya mutlak benar-benar, emang kita mau ngapain? Terus lanjut Pak. Kalau memang Baik, kita Tat. menyadari itu gitu loh. Terus, Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, mm, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut mm, nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. ada yang bisa nolak? Tidak bisa, Tat. Tidak ada. Nah, sekarang kalau begitu, sebenarnya kalau kita sudah tahu ya Pak, dari tadi itu dari surat 59 Allah Maha tahu apapun yang kita kerjakan dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan. Lalu di sini Allah penguasa mutlak, lalu memerintahkan malaikat untuk menjaga kita lalu mencabut nyawa kita. Nah, Ya, Tat. kalau misalnya kita mengerti nih, harusnya langkah apa Pak yang pertama kita lakukan kalau kita paham dari tiga ayat ini ya, dari 59 sampai 61 tuh? Harusnya. Menyerahkan semua hidup dan ikhtiar kita hanya karena Allah. Oke, atau misalnya kalau disimpulkan dari surat 59 sampai 61 ini, berarti kan harusnya secepatnya kita menjadi taat kan Pak? Betul, Tat. Karena kalau tidak ya malah jadi penderitaan kan. Pertama melawan Allah nggak bisa, yang kedua Allah memang mutlak, yang ketiga juga semua tetap akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Berarti kalau kita ngambil kesimpulan dari tiga ayat ini, ya udah secepatnya jadi taat saja kan. Karena percuma juga gitu kalau misalnya kita melawan atau misalnya memaksakan apa yang kita inginkan. Karena di sini tegas sekali, apalagi silakan 62-nya coba Pak. Jadi penguasa mutlak, terus Allah juga ketika mencabut nyawa tidak ada yang bisa menahannya. Baik, Tat. Terus 62-nya coba. Ayat 62. Hmm. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, Hmm. penguasa mereka yang sebenarnya. Kan? Ketahuilah Terus, hmm, bahwa segala hukum pada hari itu dan padanya ada ada padanya, padanya. dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ini tentang Allah berfirman, Allah melakukan menyampaikan bahwa dia maha berkuasa terhadap segala sesuatu ya Pak Eko ya. Betul, Pak. Nah, tinggal manusia itu menyadari itu. Jadi kalau sudah begini ya kita harus secepatnya bagaimana supaya kita secepatnya menjadi taat kan. Berarti merubah diri kita dengan kesadaran yang kita sampaikan ini, yang kita baca ini, oh iya ya, ngapain gitu loh. Ikhtiar silahkan, berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan silahkan. Tapi hasil akhir kita harus sadar bahwa ya memang Allah lah yang menguasai mutlak. Kita mau marah, mau tidak menerima pun dengan takdir yang dihadapi silahkan saja. Tapi itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Akhirnya apa? Rugi dua kali di dunia. Misalnya anggaplah di azab oleh Allah misalnya. Di akhirat pun ya kita nggak dapat apa-apa selain neraka kan begitu. Iya. Di Bapak Ibu sekalian, ya sekarang mau apa gitu loh. Coba 63-nya Pak. Baik, Tat. Ayat 63. Hmm. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di barat dan di laut, di darat Hmm. dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, Hmm. dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Berarti langkah kedua setelah kita berusaha untuk menjadi taat ya berdoa agar selalu dibimbing Allah di jalan yang lurus. Kalau enggak ya
Jadi pilihan kita tuh satu menjadi taat, bukan pilihan ya. Kewajiban kita tuh satu menjadi taat. Yang kedua ya berdoa selalu memohon agar Allah bisa membimbing kita. Surat 64-nya, Pak. Terus, Baik, Tat. Ayat 64. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali menyekutukannya. nah, jadi kan karakter manusia itu kan begitu kan, Pak. Iya, Tat. Makanya fokus Bapak Ibu mulailah sekarang adalah menjadi taat. Karena ketika misalnya Bapak Ibu tetap fokusnya mengikuti hawa nafsunya, sulit jadi taat. Jadi Iya, ini adalah ujian ketaatan terhadap hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Biasanya manusia memang begitu. Tapi prinsipnya apapun yang kita lakukan, kalau misalnya dari pengacu ajat yang dari atas sampai bawah ini, Pak, ternyata kan kesimpulannya sangat jelas ya. Satu, Allah Maha Berkuasa mutlak dan semua urusan kembali kepada Allah. iya, Lalu Tat. ketika Allah memberikan suatu ujian pun tidak ada yang bisa lari daripadanya. Sehingga Betul, kesimpulannya udah mau ngapain lagi gitu loh. Jelas ini Pak betul. Eko? Jelas, Tat. Insya Allah, Tat. Nah, jadi intinya ayo Bapak Ibu selalu mohon kepada Allah apapun yang menjadikan permasalahan kehidupan. Kan kalau ujian itu kan hanya wujud ketaatan kepada Allah kalau begitu ujung-ujungnya. Benar nggak sih Pak? Iya, Tat. Atau atau coba gini, buka lagi yang kemarin itu 29 ayat 2 Pak sama ayat 3 ya. Baik, Tat. Balik ke ujian yang Ya, bukan? 29 29 surat ayat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. dan ayat 3. Ayat Nah, 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan terus mereka tidak diuji? oke, terus lanjut. Ayat 3-nya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Di sini ada perintah Allah nggak untuk menyelesaikan ujian, Pak? Tidak ada. Tidak ada, Tat. Nah, terus Tidak ada. Bapak Ibu selama ini tuh kalau diuji apa yang difokuskan, Pak? Menyelesaikan ujiannya itu, Tat. Padahal ada perintah Allah di sini. Tidak ada, Tat. Nah, jadi dari mana itu pemikiran itu? Dari pemikiran pembawaan godaan setan, Tat. Nah, kita buktikan Masya ya sesuai Allah. dengan pembahasan yang surat 6 ayat 59. Kan tadi kita bilang kita setuju bahwa berarti kan ketika Allah penguasa mutlak, semua urusan kembali kepada Allah, berarti kan ujung-ujungnya kita tuh belajar menjadi taat ya Pak ya. Betul, Tat. Dan berdoa kepada Allah agar selalu dibimbing di jalan yang lurus lah intinya kan gitu. Dan Iya, di surat 29 ayat 2 dan ayat 3 pun ternyata ujian itu tidak ada perintah Allah anggaplah untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan itu. Tapi kita wajib menjalani kan. Karena memang iya, Tat. wujud dari ketaatan. Berarti benar nggak ujian itu hanya proses wujud ketaatan kita kepada Allah gitu kan. Makanya Allah Iya. seleksilah dengan ujiannya. Coba 76 ayat 2. Benar nggak ujian itu hanya wujud dari ketaatan. Kan kalau sudah clear ya tinggal dijalani sesuai dengan pemikiran kita Baik, disamakan Tat. dengan Allah dalam Al-Quran. Surat 76 ayat 2. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Stop. Jadi sebenarnya ujian itu apa, Pak? Kalau misalnya di 76 ayat itu akhirnya. Ujian itu adalah kita Yang kami diuji hendak mengujinya dengan perintah perintah dan dan larangan, larangan. Berarti maksudnya apa? yaitu ujian itu untuk melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak Nah, taat. klop ya dari ayat yang Betul, tadi Pak. kita baca dari surat Al-An'am, Al-Ankabut, dan surat Al-Ihsan. Jadi artinya
kalau memang polanya seperti itu, berarti kan tinggal kita meluruskan cara berpikir kita yang selama ini. Mungkin kita tidak sadari, tapi ternyata ya memang suka nggak suka harus diperbaiki. Jadi tidak ada perintah Allah di dalam menjalani ujian itu selain Bapak Ibu meningkatkan ketaatan. Makanya ujung-ujungnya ketika Bapak Ibu taat terhadap apapun yang Allah perintahkan, bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sesuai janji Allah di surat 65 ayat 2 itu, barang siapa taat kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya solusi jalan keluar itu hanya bonus dari wujud ketaatan kita kepada Allah. Nah, jadi ujian itu dipakai untuk menyeleksi. Dan sebenarnya tadi kalau kita bahas, kan tidak ada pilihan juga kan Mbak, selain kita taat sama Allah penguasa mutlak. Dan Allah juga yang menentukan segala urusan kita, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah. Jadi pasalnya jelas ya, jadi intinya ternyata Allah menguji itu hanya sekedar menunjukkan kekuasaan mutlaknya, dan manusia pun akan dipaksa untuk taat meskipun dia tidak mau, dan percuma juga. Tapi ketika kita benar-benar memahami ini dan menjadi taat, insya Allah akan membukakan jalan keluar. Baik, Bapak Ibu sekalian, paham ya? Baik Pak ya? Insya Allah, paham Ustaz. Terima Oke, kasih. kalau gitu terima kasih. Mari kita Baik. tutup bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Ustaz. kayaknya sama-sama. Wabarakatuh.